Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini. Belakangan ini kita dihebohkan dengan sebuah berita yang datang dari pelantun lagu rohani Islam yang juga pernah menyanyikan lagu percintaan berjudul Ya Tap Tap pada sebuah acara religius Islamik di sebuah stasiun TV. Nisa Sabian. Kita dihebohkan dengan beritanya yang beredar bahwa dia menjadi selingkuhan salah satu pemain musik dalam grup mereka, yaitu grup Sabian, yang mana pemain musik itu sudah memiliki seorang istri. Banyak sekali saudara-saudara kita yang Muslim juga kaget dengan adanya pemberitaan seperti ini. Mayoritas dari mereka tidak menyangka bahwa pembawa lagu religius yang berhijab itu ternyata berperilaku seperti demikian. Tidak banyak dari netizen Indonesia juga, dari mereka juga menyebutnya sebagai pelakor atau perebut laki orang. Kali ini saya ingin membahas salah satu hal yang penting di sini tentang pernikahan Islam dan ini perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang muslimah. Saya ingin membahas tentang pernikahan dalam Islam dan juga tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Nisa Sabian dan juga Ayus suaminya orang itu. Apakah benar menurut pandangan Islam ataukah salah? Dan apakah benar pelakor tidak berlaku dalam Islam? Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini tentang pernikahan dan perselingkuhan dengan membuka sumber-sumber Islam. Kalau kita baca sumber-sumber dalam Islam, kita akan susah sekali untuk menyimpulkan bahwa Islam melarang perselingkuhan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan lain di luar istri sahnya. Karena yang akan kita temui adalah laki-laki boleh melakukan pernikahan lebih dari satu kali. Dalam Quran surah 4 ayat 3 misalnya dikatakan bahwa dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yatim dalam kurung bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan dalam kurung lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Jadi dalam ayat ini, Quran ingin menyatakan bahwa laki-laki bisa menikah dengan wanita manapun yang dia senangi, 2 istri, 3 istri, ataupun 4 istri, entah itu tanpa sepengetahuan istri pertama ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah yang penting. Tapi yang terpenting adalah laki-laki itu menikahi perempuan yang dia senangi. Jadi kalau kita jumlahkan, paling tidak laki-laki dalam Islam bisa menikah sampai 9 istri, sekalipun banyak muslim juga tidak setuju dengan pendapat ini. Begitupun dengan 3 ahli tafsir terkemuka dalam Islam seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan At-Tabari. Misalnya kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 5 halaman 43 sampai 44. Ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah 2, 3, dan 4. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi 9 wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa huruf waw pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi menikahi 9 wanita dan mengumpulkan mereka di bawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut Rafidah dan Ahluz Zahir. Dan mereka menjadikan kata matsna seperti itsnain, demikian pula sulasta dan ruba. Bahkan sebagian Ahluz Zahir berpendapat lebih parah dari itu. Mereka berkata bolehnya menikahi 8 sampai 10 istri. Jadi menurut tafsir At-Tabari bahwa menikah sampai 9 istri itu bertentangan dengan ulama salaf, sekalipun Muhammad sendiri menikah dengan 9 istri. Nah, menurut Ibnu Katsir jilid 2 halaman 232, walaupun dia juga berpendapat bahwa menikah itu hanya boleh 4 istri, namun dia sendiri tidak terlalu yakin dengan pendapatnya bahwa menikah hanya boleh 4 istri, dan mengatakan bahwa seandainya dibolehkan menggabungkan lebih dari 4 wanita, niscaya akan dijelaskan. Itu artinya bahwa dia tidak terlalu tegas dan tidak terlalu yakin dengan pendapat hanya 4 istri, karena kemungkinan dia juga mempertimbangkan pendapat dari golongan Syiah
Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari 4 wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian penganut Syiah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari 4 orang sehingga 9 orang. Sebagian ulama berpendapat tanpa batas, sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah yang menggabungkan 4 wanita hingga 9 orang, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Jadi itu yang terdapat di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Dan kalau kita membacanya lebih lanjut di dalam tafsir itu, kita akan menemukan bahwa Muhammad sebenarnya bukan menikah hanya 9 kali, tetapi dia juga menikah sampai 15 kali. Dan itu disebut sebagai sebuah kekhususan bagi dia. Sedangkan di dalam tafsir At-Tabari, jilid 6 halaman 384 dan seterusnya, lebih banyak menjelaskan tentang pada zaman itu orang-orang biasa menikah sampai 10 istri, hingga mereka hanya diperbolehkan untuk 4 istri saja. Itu sebabnya juga kita tidak heran Muhammad memiliki banyak istri. Ia berkata, dahulu seorang lelaki menikahi 4, 5, 6, bahkan 10 orang wanita. Dia berkata, apa yang menghalangiku untuk menikah sebagaimana si fulan menikah? Dia mengambil harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, lalu menikahinya. Mereka kemudian dilarang menikah lebih dari 4 orang. Jadi sesuai dengan Quran surah 4 ayat 3 ini, maka berapa kali pernikahan dalam Islam itu bervariasi. Tergantung kalian dari Islam aliran apa. Itu pun tidak membantu menjawab persoalan dengan tepat bahwa berapa kali seharusnya seorang muslim atau seorang laki-laki menikah atau memiliki istri. Apakah hanya 4 saja atau bisa lebih dari 4? Tetapi poinnya adalah muslim, laki-laki dalam Islam bisa memiliki istri, bisa menikah dengan perempuan manapun yang dia senangi lebih dari satu, dan perempuan yang adalah istri pertama harus bisa merelakan dirinya untuk dimadu. Bagaimana dengan Muhammad? Berapa istri yang dia miliki? Untuk sementara, data yang kita ketahui adalah Muhammad memiliki 15 istri seperti dalam tafsir Ibnu Katsir yang tadi. Sedangkan jumlah istri Muhammad menurut hadis-hadis itu bervariasi. Ada hadis yang mengatakan bahwa istrinya hanya 9, ada hadis juga yang mengatakan bahwa istrinya ada 11. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa istri Muhammad ada 9 adalah hadis seperti hadis sahih Bukhari 275. Di situ dikatakan saat itu istri beliau ada 9 orang. Dilanjutkan dengan hadis sahih Bukhari 4679. Di situ juga mengatakan bahwa istri Muhammad ada 9 istri, ada 9 orang. Dan juga dilanjutkan dengan 4000, masih hadis yang sama, hadis Bukhari 4680. Di situ juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki 9 istri. Dilanjutkan dengan hadis Bukhari 4814, juga masih hadis yang sama dengan nomor hadis 4814, juga masih menyatakan Muhammad memiliki 9 istri. An-Nasa'i juga dalam Sunan An-Nasa'i juga menyatakan demikian. Sunan An-Nasa'i 3147 menyatakan bahwa Muhammad memiliki 9 istri. Dan satu hadis yang menyatakan bahwa Muhammad memiliki 11 istri yaitu hadis Bukhari 260 yang menyatakan bahwa saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Namun di bagian bawahnya juga mengatakan bahwa saat itu 9 orang. Jadi saya tidak tahu ada berapa orang. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Intinya lebih dari yang ditentukan. Nah, sebelum kita masuk pada implikasi-implikasi tertentu yang mengharuskan muslimah berpikir kembali tentang keberadaannya dalam Islam, dan juga untuk menjawab pertanyaan awal kita tentang hubungan Nisa Sabian dan suami orang itu dalam pandangan Islam, apakah dia pelakor, apakah Nisa Sabian adalah seorang pelakor atau bukan menurut pandangan Islam, saya ingin kita melihat ulang Quran surah 4 ayat 3
Pada kalimat selanjutnya yang selalu dijadikan Muslim sebagai bahan pembelaan mereka ketika digugat mengenai poligami dalam Islam, yaitu bahwa tetapi jika kamu tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka dalam kurung nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Jadi dalam ayat ini menurut Muslim bahwa kalau takut tidak adil ya jangan nikah lebih dari yang ditentukan. Pertanyaannya adalah apakah Muhammad dengan istri yang lebih dari yang ditentukan itu bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya? Jawabannya tentu saja tidak. Kita dapat lihat dalam hadis Muslim 4472. Pada suatu hari, para istri Rasulullah mengutus Fatimah binti Muhammad untuk menghadap kepada Rasulullah. Lalu Fatimah meminta izin kepada Rasulullah yang ketika itu sedang berbaring bersama saya, ini Aisyah berbaring bersama Aisyah, dengan mengenakan selimut Aisyah, selimut saya. Dan beliau pun mempersilahkan Fatimah untuk masuk. Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para istri engkau telah mengutus saya kepada engkau untuk menuntut keadilan tentang putri Abu Kuhafa, Abu Bakar Ashidik, dan saya terdiam, tidak dapat memberikan jawaban." Aisyah berkata, maka Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Hai putriku, tidakkah kamu menyenangi apa yang aku senangi?" Fatimah menjawab, "Tentu saja." Rasulullah berkata, "Kalau begitu maka cintailah wanita ini." Aisyah berkata, setelah mendengar jawaban Rasulullah, Fatimah langsung berdiri dan memberitahukan kepada mereka, istri-istri Rasulullah, tentang apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadanya. Para istri Rasulullah berkata kepadanya, "Hai Fatimah, sebenarnya kami mengutusmu kepada beliau tadi itu tidak memberikan keuntungan apapun kepada kami. Oleh karena itu, kembalilah kepada ayahmu itu dan katakan kepada beliau, sesungguhnya para istri-istri engkau telah menuntut keadilan tentang putri Abu Kuhafa." Jadi kita lihat di sini bahwa istri-istri dari Muhammad itu sedang menuntut keadilan yang dilakukan oleh Muhammad terhadap istri-istrinya. Apa artinya? Artinya adalah Muhammad pada dasarnya tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istrinya menuntut keadilan itu dari Muhammad. Jadi apakah Muhammad berlaku adil terhadap istrinya? Tentu tidak. Itu jawabannya. Nah, hadis ini dengan gamblang dan sangat tidak berdosa mengakui bahwa Muhammad tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Itu sebabnya istri-istrinya juga meminta keadilan dari Muhammad. Istri-istrinya menuntut keadilan dari Muhammad. Jadi dengan data-data ini ada beberapa implikasi yang dapat kita ambil, yaitu bahwa yang pertama, Muslim dilema dengan ajarannya sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa penafsir terkemuka Islam pun sudah mengajarkan Muslim untuk tidak mengikuti teladan Muhammad dengan membatasi hanya 4 istri sesuai kesepakatan ulama. Sedangkan jika mengikuti teladan Muhammad maka Muslim bisa menikah 9 istri atau lebih dari 9 istri. Yang kedua, jika Muhammad membatasi umatnya hanya menikah 4 istri, maka Muhammad sendiri berkontradiksi dengan perilakunya yang memiliki sampai 15 istri. Jadi tidak patut Muslim mengikuti jejak Muhammad. Yang ketiga, jika alasan untuk membela poligami adalah harus berlaku adil, maka Muhammad pada akhirnya membuktikan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang baik yang dianjurkan oleh Tuhannya karena Muhammad sendiri tidak berlaku adil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah salah berfirman untuk menghalalkan poligami. Nah, sekarang kalian saudara-saudara Muslim pikir dengan jernih dengan data-data yang sudah ada di hadapan kalian. Apakah pelakor ada dalilnya dalam ajaran Islam? Jawabannya adalah tidak. Pelakor tidak ada dalam Islam. Karena Allah memperbolehkan laki-laki boleh menikahi siapa saja perempuan yang mereka senangi, mereka inginkan, atau dengan kata lain, poligami diperbolehkan. Dan istilah pelakor adalah istilah yang menentang ajaran Allah dan Muhammad. Dan apa yang dilakukan oleh kedua orang itu, yaitu Nisa dan Ayus, menurut pandangan Islam itu didukung penuh oleh Muhammad dan Allah.
Jadi yang salah bukan mereka berdua, tetapi silakan jawab sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kekristenan. Apakah poligami atau perselingkuhan diperbolehkan? Sayangnya hal itu tidak diperbolehkan dalam kekristenan. Itu berarti bahwa orang Kristen pun sangat-sangat tidak boleh menjadi pelakor dan tidak diperbolehkan selingkuh. Sebab perkawinan dalam kekristenan adalah suatu hal yang kudus, di mana seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk memiliki satu istri. Begitupun sebaliknya, perempuan hanya diperbolehkan untuk memiliki satu suami. Karena dalam Matius 19 ayat 5 Yesus mengatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata keduanya di situ adalah satu laki-laki dan satu perempuan, bukan ketiganya, bukan keempatnya, apalagi ke-11-nya. Bukan satu laki-laki dengan dua perempuan atau tiga perempuan dan seterusnya, tetapi satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi itu disebut sebagai keduanya. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus ketika dia menasehati mereka yang hendak menjadi penilik jemaat, yaitu bahwa hanya memiliki satu istri supaya mereka tidak dituduh karena hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Kita dapat baca dalam Titus 1 ayat yang ke-6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa salah satu kehidupan yang tertib adalah memiliki satu pasangan dan tidak boleh selingkuh. Dan lagi dikatakan dalam Matius 19 ayat ke-6 bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sehingga itu sebabnya kalian tidak pernah menemukan perceraian dengan persetujuan dari gereja manapun. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pencerahan kepada saudara-saudara, terutama bagi saudara-saudara kita yang muslimah, tentang apa yang sedang viral belakangan ini dan juga tentang apa yang sedang mereka yakini sekarang ini, yaitu Islam. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.